Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memahami konsep dasar dari elektro itu memang cukup sulit, tetapi hari ini saya akan menerangkan sesuatu itu menggunakan sebuah analogi tangki air dan jumlah air. Ini untuk mempermudah kalian memahami konsep dari elektronika atau listrik itu sendiri. Oke, gambar di sini ini sebuah tangki penyimpanan air. Yang warna merah ini adalah airnya dan warna hitam ini adalah tangkinya. Ini kita analogikan sebagai sebuah baterai ya di sini. Pada baterai itu akan ditemukan dua buah parameter, yaitu yang pertama adalah voltase sebesar 3,7 volt dan yang kedua adalah kapasitas sebesar 2300 mAh ya. Jadi dua hal yang mewakili dari dua parameter baterai tadi, yaitu 3,7 volt dan 2300 mAh adalah sebagai berikut ya. Kita bayangkan di sini adalah sebuah tangki air yang di sini mempunyai ketinggian dari 0 sampai 5 meter, dan kita bayangkan bahwa yang merah ini adalah isi dari tangki tersebut ya. Seperti yang kita ketahui bahwa semakin tinggi air, tekanan yang keluar pada air ketika mengalir ini akan selalu berbanding lurus ya. Jadi semakin tinggi air yang akan mengalir itu mempunyai tekanan yang lebih besar ya. Sebaliknya ketika ketinggian ini berkurang, tekanannya akan semakin kecil. Dari analogi tersebut ya, kita bisa menyimpulkan bahwa ketinggian air atau tekanan air ini sama dengan voltase pada baterai. Voltase pada baterai itu sama dengan tekanan yang dikeluarkan dari tangki air ini. Jadi semakin tinggi tekanannya akan semakin besar, atau semakin besar voltasenya jika kita melihat pada baterai. Sedangkan isi dari air yang ada di dalam tangki ini merepresentasikan kapasitas atau mAh pada baterai tersebut ya. Jadi kapasitas air ini sebagai kapasitas baterai, sedangkan ketinggian air ini sebagai voltase ya. Oke, saya ulangi lagi ya. Ketinggian air ini berpengaruh pada tekanan air yang keluar ya. Jadi ini melambangkan voltase, sedangkan kapasitas baterai itu melambangkan kapasitas air yang ada di dalam tangki ini. Oke, coba kita bayangkan bahwa tangki air ini atau baterai ini hampir mendekati full ya, atau mempunyai tegangan atau ketinggian air sebesar 4 volt ya, atau kita analogikan 4 meter saja di sini ya. Ketika kita gunakan kapasitasnya, air kan mengalir nih ke bawah ya. Ketika air mengalir ke bawah, kapasitas itu akan berkurang. Sini ya. Katakanlah setelah kita gunakan, air itu berkurang sampai sini. Apa yang terjadi? Yang kita lihat adalah ketika kapasitas baterai itu menurun, voltase akan menurun juga. Yang awalnya 4 akan menjadi 3. Bisa kita simpulkan, ketika kapasitas itu naik, voltase juga akan naik ya. Ketika kapasitas itu turun, voltase juga akan turun. Ini sama saja dengan baterai. Ketika baterai itu full, katakanlah 4 volt, ketika kita gunakan tinggal 3,7 volt. Dan kalau kita gunakan terus menerus, ini akan kosong. Jadi ketika tidak ada air yang tersisa, voltase atau ketinggian juga akan ikut turun ya. Ketika voltase itu 0, kapasitas juga akan 0. Oke, kita lanjut tentang konsep pengisian atau charging pada baterai ya. Di sini tertulis charging voltage sebesar 4,2 volt. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah baterai ini akan penuh pada voltase 4,2 volt ya. Ini adalah voltase maksimalnya, jadi tidak bisa lebih daripada itu. Walaupun kita isi terus-menerus, tegangan pada baterai ini akan tetap 4,2 volt, atau jika kita melihat di sini akan tetap pada 4,2 meter ya. Secara ideal baterai itu ketika kita mau ngecas, tegangan yang digunakan untuk cas itu harus sebesar tegangan maksimal dari baterai tersebut. Jika baterai ini mempunyai tegangan maksimal 4,2 volt, voltase yang kita gunakan untuk cas adalah 4,2 volt ya. Kita analogikan seperti ini ya. Ini mempunyai ketinggian yang sama sebesar 4,2 volt dan sini 4,2 volt. Jadi ketika ini melakukan
cas ini akan penuh sampai 4,2 volt. Ini kita analogikan pemasok atau chargernya ya, charger. Ketika tegangannya atau ketinggiannya itu sama sebesar 4,2 volt, walaupun kita cas terus-menerus, baterai ini tidak akan kelebihan tekanan karena tekanan charger dan tekanan baterai itu sama, atau voltase charger dan voltase baterai itu sama. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika kita menggunakan tegangan yang sama, pengisian akan sangat lambat karena menggunakan tekanan yang rendah. Jadi untuk mensiasati pengecasan yang lambat, baterai itu harus dicas menggunakan tegangan yang lebih tinggi daripada tegangan maksimal dari baterai tersebut. Ini bisa kita lihat pada charger ya, di sini tertulis 5 volt. Jadi HP itu baterai ini dicas pada tegangan 5 volt, lebih tinggi dari kapasitas atau tegangan maksimal dari baterai yang kita gunakan. Tetapi pada handphone terbaru itu bisa sampai 12 volt atau 18 volt ya pada quick charger Qualcomm, karena memang memiliki teknologi yang lebih canggih ya. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kita menggunakan tegangan yang lebih tinggi, kanan di sini ketika kita melakukan charger, ketika ini sudah full, karena di sini tekanannya berbeda, katakanlah di sini adalah 12 volt, baterai ini akan mengalami tekanan yang luar biasa sehingga bisa menyebabkan tangki air ini akan kembung ya, atau meledak. Jadi banyak kasus ketika baterai itu meledak karena baterai itu kelebihan tegangan seperti itu ya. Jadi untuk mensiasati hal tersebut, pada sistem charging itu dilengkapi dengan sistem proteksi ya. Di sini katakanlah di sini ada sebuah kran atau buka tutup ya. Ketika ini sudah full, kran ini akan menutup sehingga tidak ada aliran air atau aliran arus yang masuk ke dalam baterai ini, sehingga membuat baterai ini lebih aman. Bagaimana kalau kita ngecas dengan tegangan yang lebih rendah? Ya, baterai ini tidak akan pernah full. Katakanlah kita ngecas pada tegangan 3 volt di sini. Jadi baterai ini tidak akan pernah menyentuh 3,5 atau 4 volt karena memang tekanan chargernya itu tidak kuat untuk memompa ke sini. Jadi ketika kita menggunakan tegangan yang lebih rendah dari baterai tersebut, baterai itu tidak akan pernah full ya. Jika kita lihat pada baterai ini tertulis 3,7 volt ya. Ini maksudnya apa? Ini adalah voltase efisien pada sebuah baterai ya. Kita jangan membayangkan seperti ini. Ketika voltase atau voltasenya 4 volt, jumlah airnya sekian, dan ketika 3 volt jumlah airnya sekian, tersisa 3/4 ya, karena ini 3/4. Tidak seperti itu ya, karena ada efektivitas voltase pada baterai. Jika kita bayangkan bentuknya tidak seperti ini ya, bentuknya akan menjadi seperti ini. Bentuk aslinya seperti ini ya, ini adalah batas, jadi jumlah air hanya berada di tengah sini ya, dan seperti ini ya, berbentuk kerucut seperti ini ya, menyempit pada ketika tegangan lebih rendah. Jadi ketika tegangannya tinggal 3 volt, jumlah air yang ada itu sungguhnya tinggal sedikit ya, seperti itu. Karena tidak semua tangki air ini terisi air, bentuknya adalah kerucut seperti ini ya, atau menyempit ke bawah. Oke, apa yang terjadi ketika baterai itu dirangkai secara seri seperti ini dan dirangkai secara paralel seperti ini? Jika kita melihat dengan metode ini akan lebih mudah untuk kita pahami. Ketika dirangkai seri ya, ini akan berbentuk seperti ini, tumpang tindih. Jadi yang terjadi adalah ketinggian air akan semakin tinggi. Jika baterai ini mempunyai ketinggian, baterai pertama adalah 4 meter dan baterai kedua adalah 4 meter. Jika ini dirangkai secara seri seperti ini akan memiliki ketinggian 8 meter. Ketika baterai itu dirangkai secara seri, baterai itu voltasenya akan bertambah. Oke, jika ini 4 ini akan menjadi 8 atau 8 volt lah, seperti itu, karena ketinggiannya bertambah. Lalu bagaimana jika dirangkai secara paralel seperti ini? Ini tidak akan merubah voltase karena ketinggiannya adalah sama. Ya, walaupun kita susun di sini sebanyak 100 buah kita susun paralel, tegangannya akan tetap sama karena ketinggiannya itu sama, tekanannya sama. Seperti itu. Yang berubah apa? Yang berubah adalah konsep arusnya ya di sini. Karena di sini memiliki 2 buah lubang. Jadi ini berpotensi mengeluarkan air yang lebih banyak.
seperti itu ya. Jadi konsep arus ini akan kita bahas pada video selanjutnya. Jadi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya, agar nanti ketika ada video baru bisa muncul notifikasi ya, seperti itu. Oke, mungkin itu ya. Terima kasih telah menonton video ini, dan juga terima kasih karena channel ini sudah menyentuh angka 50.000 subscriber. Terima kasih pada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.